Freak. Mantap, Bro. Jadi kali ini kita bakal bagi-bagi hadiah untuk kalian semua subscriber setia channel The Aquatic Freak. Caranya gimana, Jin? Caranya gampang, cukup komen di semua video kita yang dalam waktu 1 minggu tuh. Ya. Dan jangan lupa tulis akun Instagram kalian. Nah, Oke. karena nanti kita akan kontak via Instagram. Hadiahnya ada apa aja, Jeb? Nah, jadi kita akan mencari 4 orang pemenang. Yang pertama, 3 orang pemenang pertama itu akan mendapatkan 1 buah topi dari The Aquatic Freak, berikut dengan 1 set pupuk cair The Aquatic Freak. Ya, jadi untuk tiga pemenang pertama. Nah, nanti yang pemenang keempat ini ya, yang 1 orang ini akan mendapatkan pulsa Rp200.000. Jadi total setiap minggu itu kita akan mencari 4 orang pemenang. 3 orang mendapatkan merchandise, 1 orang mendapatkan pulsa Rp200.000 gitu. Oke. Nanti diumuminnya di mana aja nih Nanti biar teman-teman tahu. diumuminnya di Instagramnya The Aquatic Freak dan juga nanti kita post di komunitinya YouTube The Aquatic Freak. Nah, jadi tiap minggu ya, tiap minggu. Tiap hari Minggu. Nah, jadi baiknya kalian ini pantau selalu Instagram The Aquatic Freak dan juga channel YouTube The Aquatic Freak. Pokoknya setiap video The Aquatic Freak wajib kalian komentar, berikan IG. akun IG-nya. Jadi di video mana aja nanti kita bakal random ambilnya. Dalam 1 minggu itu kita bakal ambil 1 orang atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 4-4-nya bahkan di 1 video kita nggak tahu. Pokoknya ini periode pertama ya, kita bagi hadiah. Selanjutnya nanti mungkin kita akan mengupgrade hadiahnya, bakal lebih bombastis lagi. Oke. Mantap, Bro. Salam The Aquatic Freak. Mantap, Bro. YouTube-nya The Aquatic Freak tadi situ komplit banget nih, dari nol proses pengerjaan sampai jadinya, sampai nanti udah 1 tahun kemudian ada semua. Jadi dikasih tahu dari buat sampai ke maintenance-nya. Tips-tips semua di situ ya, Om, semua ya. ada lengkap gitu. Jadi bukan cuma buat udah aja, kan yang gampang itu buat, tapi ngerawat yang susah. Bener Gitu, banget. iya, jadi trik-triknya semua lengkap di situ ada. Nah, jadi kita sudah mencapai proses ke nyaris 3 bulan. Nah, jadi ini adalah proyek di rumah Om Roger dan Warta, Tante Cut Meriska dan juga Baby Shekil. Jadi di sini terkenal banget rumahnya Shekil. Nah, jadi di sini tuh kita bikin sebuah paludarium yang prosesnya ini sudah mau mencapai ke usia 3 bulan. Gitu. Nih kalau misalnya kalian lihat ya.
salah satu keunggulannya adalah desainnya minimalis ya. Karena apa? Kita harus menyesuaikan dengan interior keadaan ya. Kesatu keadaan di sekitar. Ini ruang tamu, ruang pertama kali masuk. Jadi spotnya itu harus ada di pojok dan tidak bisa terlalu besar space-nya. Makanya kita pilih di sudut seperti ini dengan lebar dan panjang hanya 1,20 m kali 60 cm aja gitu. Dan desain yang kita pilih itu seperti ini, natural. Karena memang permintaan dari Om Roger dan Tante Cikanya sendiri. Nah, yang mau gue bahas ya di Palut ini adalah stabilnya, balance-nya antara kehidupan underwater-nya dengan kehidupan di daratnya gitu. Jadi ini sesuatu yang agak langka bagi kita tim Aquatic Freak. Karena apa? Biasanya kalau misalkan kita main tipe natural seperti ini, kondisi di dalam air itu agak susah untuk dibuat maksimal. Kesatu, kendala mungkin penetrasi cahaya. Kedua, terlalu banyak tanin ya, ditambah mungkin penggunaan ikan yang kadang konsumen itu berlebihan. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, perawatan ya. Jadi biasanya perawatan untuk konsep natural seperti ini itu membutuhkan waktu yang lebih. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan tim kita ini datang merawat setiap seminggu sekali. Jadi ini tuh harus per 2 hari sekali dipantau. Begitu kondisi air sudah tidak oke, langsung di water change. Makanya hebatnya Om Roger ini bener-bener rajin water change-nya gitu. Jadi setiap kali water change atau lagi bersih-bersih akuarium, beliau kasih tahu ke saya, report gitu kan. Jadi oh ini kita lagi water change atau apa gitu. Jadi so far makanya oke. Nih kalau kalian nih ya, ini yang Nubis Petit oke, sampai ke darat ya, sampai berubah jadi daun darat. Terus ini bentuk dari cryptocorinnya juga oke banget, bersih ya, gak ada alga. Nah ini mos-mos di underwaternya juga oke, seperti ini. Jadi intinya adalah tank ini balance in all things. Karena lampu yang kita gunakan ini WRGB dari Vivaria. Nih, ini salah satu hebatnya lampu Vivaria. Kalau kalian perhatikan, nih, ini dia nyorot ke sini. Merah sekali. Ya. Sedangkan ini yang nggak terlalu kena, pucat. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Jadi ini benar-benar warna yang hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian menggunakan tenaga matahari. WRGB Vivaria ini bisa menggantikan kinerja dari matahari. Itu poin pentingnya. Nah, mungkin kalau misalkan kita mau bikin balance, lampu ini harus agak banyak. Kita bikin 2 tier. Cuma nanti resikonya apa? Di sini beralga. Ya. Jadi dengan tanaman yang saya gunakan jenis moss, Anubias cryptocorin, dia benar-benar low light. Ya. Jadi hanya ke bagian bias cahaya udah oke. Ini udah bukti bahwa penempatan lampu ini sudah tepat. Ditambah moss di sini juga tidak boleh terlalu high. Kalau high justru dia kuning. Yang benar-benar nggak ada halangan kuning, ya. Seperti ini nih kuning. Nah, kuning, ya. Jadi bagusnya memang shading seperti ini ya. Yang seperti ini shading. Nah, makanya ini edukasi bahwa penempatan lampu pun sangat penting. Kalau misalkan kalian membuat setup seperti ini. Kecuali kalian membuat sebuah setup yang satu arah, misalkan hanya bagian tebing seperti itu kan, dominan moss, jadi semua sinar itu rata. Jadi penggunaan cahaya juga bisa kalian ganti, nggak perlu harus WRGB seperti ini. Nah kalau misalkan kalian perhatikan ya, kalau misalkan kita tim Aquatic Freak itu memainkan setup jenis natural, di mana ada tanaman di luar moss, pasti kita menggunakan lampu ini gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada tanaman selain moss, kita biasanya nggak pakai lampu ini gitu. Jadi kebutuhan lampu itu tergantung dari setup apa yang kita pakai ya. Oke, jadi ini baru kita kuras ya, kita bersihkan, kita water change. Ini udah ada penghuni pertama kemarin, ini udang. Nah kita lihat nanti sore ada apa.
shuttle kayak gini kita tangkap satu. Ini dah dia penghuni pertama. Selamat datang. Aku kok happy ya. Udah nungguin ya? Iya. Hai. Kamu ini ngerti kagak juga kenapa gua hai dah. Oh iya, Syakil. Penghuni kedua dan ketiga. Ini pesanan kamu semua nih, diskus nih. Halo. Nah, Hai. jadi dia pasti sementara itu ngambil pojokan, soalnya di tengah ada arus. Dia tuh nggak seneng ada arus. Kalau ada arus ininya dia sirip dia ngelipet. Oh gitu. Cuman nanti lama kelamaan kalau udah shuttle dia berani ngelawan arus dikit, makanya dia pasti nyari yang tenang tuh ke pinggir atau ke sini pasti. Hai cakep. Hai cakep. Mantau dulu ya omnya dia om ya. Cari-cari dulu dia. Balik lagi sini karena harus makan ikan, kasihan. Tapi sementara ada stok nih, tuh nih makanannya nih tuh. Oh, jadi kita nggak khawatir. Soalnya kan memang nggak bisa juga hari ini dikasih makan nggak bisa, hanya harus nunggu 2 hari lagi.